Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Sebelum itu saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman ya, umat Islam selama Ramadan itu menjalankan ibadah puasa ya, puasa selama 30 hari menahan rasa lapar, kemudian juga menahan haus ya dari saat sahur sampai tiba waktunya berbuka puasa. Ya, kemudian banyak yang mengatakan kalau seandainya puasa itu bisa menurunkan berat badan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas manfaat puasa bisa menurunkan berat badan. Teman-teman ya, saat puasa sebenarnya itu kesempatan emas kita untuk menurunkan berat badan jadi lebih mudah. Nah, jadi ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan selama bulan puasa. Ya, diantaranya yang pertama menurunkan resiko obesitas. Nah, ketika kita puasa ya menahan lapar, menahan haus, ya ini bisa menurunkan kita obesitas. Nah, jadi teman-teman bisa tidak gemuk. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah pola makannya, kemudian juga harus dengan gizi seimbang. Nah, kalau seandainya selama puasa, berbuka dan sahur teman-teman tidak mengontrol nafsu makan, mengkonsumsi makanan manis, tinggi kalori, makanan berlemak dengan porsi yang banyak, ya bukan menurunkan resiko obesitas, malah teman-teman makin obesitas, ya berat badannya makin naik. Nah, jadi teman-teman ya harus pandai-pandai, harus pintar-pintar dalam mengontrol nafsu makan, memilih jenis makanan, kemudian juga memperhatikan porsi makan. Nah, dengan begitu ya akan jauh lebih mudah ketika teman-teman ingin menurunkan berat badan termasuk mengurangi resiko obesitas. Nah, jadi teman-teman ya saya harapkan ketika berbuka puasa dan juga saat sahur ya jangan makan sampai kekenyangan, ya hindari makanan manis, ya minuman manis, ya perhatikan porsi makannya, perhatikan jenis yang teman-teman makan, ya perhatikan cara pembuatan makanannya. Nah, dengan begitu ini akan mengurangi resiko obesitas. Yang kedua, membakar lemak menjadi energi. Nah, jadi teman-teman saat puasa memang bisa menurunkan berat badan ya karena cadangan lemak dibakar untuk dijadikan energi. Kemudian ada perubahan-perubahan yang terjadi selama teman-teman berpuasa. Ya, termasuk asupan energi itu berkurang ya, kemudian total cairan juga menurun. Nah, kemudian ada perubahan di leptin ya, insulin dan kortisol. Nah, karena perubahan-perubahan tadi ya, teman-teman ya saat malam hari itu pengosongan lambung ya akan ikut berubah juga dibandingkan dengan siang hari yang akan membakar lemak menjadi energi. Nah, kemudian teman-teman ya, tapi kalau seandainya saat puasa teman-teman mengkonsumsi makan berlebihan ya, makanya tidak terkontrol nafsu makannya meningkat ya mengikuti selera makan, ya akhirnya ya tentu saat lebaran itu berat badannya malah akan tambah naik. Kemudian misalkan teman-teman ya saat puasa juga itu berat badannya turun. Nah, kemudian saat tidak puasa lagi kalau memang pola makannya kembali seperti dulu lagi ya, kemudian juga jenis makanannya mengkonsumsi makanan yang berlemak, tinggi kalori ya. Nah, ini tentu bisa naik melebihi sebelum puasa. Yang ketiga, detoksifikasi. Nah, jadi teman-teman saat puasa bisa menurunkan berat badan, ya ini ada hubungannya dengan tubuh mendetok. Maksudnya ini tubuh membuang racun-racun di dalam tubuh, ya kemudian tubuh juga dilatih organ-organnya ya untuk cenderung untuk istirahat. Ya ini akan memudahkan ketika ingin membakar cadangan energi. Nah, tetapi ya walaupun begitu ya teman-teman juga harus belajar dalam mengontrol nafsu makan, kemudian juga harus pintar-pintar dalam memilih jenis makanan. Nah, ini akan cenderung mendukung ya penurunan berat badan. Yang keempat, mengurangi resistensi insulin. Ya ketika teman-teman puasa ya ini bisa mengurangi resistensi insulin ya karena pada orang yang obesitas
ataupun orang yang berat badannya berlebih itu cenderung mengalami resistensi insulin. Nah, jadi hormon-hormon menjadi lebih sehat, organ-organ diberikan waktu untuk istirahat. Yang kelima, regenerasi sel imun. Nah, ketika teman-teman puasa, ya ini akan meningkatkan kemampuan tubuh untuk regenerasi sel-sel imun ya. Jadi misalkan sel-sel imun yang tidak dibutuhkan ataupun sel-sel imun yang tampak sudah rusak ya, ini akan diregenerasi. Nah, sehingga ketika teman-teman puasa itu imun akan cenderung lebih kuat ya, ataupun teman-teman cenderung akan lebih sehat. Jadi ada poin penting untuk menurunkan berat badan. Nah, teman-teman harus memperhatikan kondisi tubuh teman-teman. Ya, jadi tubuhnya harus diperhatikan ya, jangan sembarangan. Kemudian juga makanannya juga. Nah, kalau seandainya sembarangan melakukan penurunan berat badan, teman-teman nanti malah bisa sakit. Kemudian tetap memperhatikan asupan makan ya ketika sahur dan berbuka. Kemudian jangan langsung tidur ketika habis sahur karena bisa meningkatkan tubuh ya, menimbun lemak. Nah, jadi jangan tidur ya. Nah, kemudian teman-teman harus mencukupi kebutuhan cairan dengan formasi 2-4-2 ya, 2 saat berbuka ya, 4 dari berbuka sampai sahur dan 2 saat sahur. Nah, jadi teman-teman harus tetap mengkonsumsi cairan yang cukup. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga puasa kita lancar dan berkah. Amin. Salam sehat, sampai jumpa.